Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil dari analisis USP atau Unique Selling Proposition dari UMKM Seblak Pasundan. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Alfi dengan NIM 009 dan teman saya Izin Nur Zakia dengan NIM 015, Agar Praekti dengan NIM 007 dan Susi Amanah Intan Permatasari dengan NIM 010. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait analisis dari target audiens Seblak Pasundan, di mana analisis Seblak Pasundan sendiri berdasarkan pengamatan terhadap konten serta komentar penggunaan media sosial di TikTok dan juga Instagram. Audiens Seblak Pasundan sendiri itu terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, pekerja muda serta mayoritas didominasi oleh perempuan. Untuk geografisnya, wilayahnya berada di area Condong Catur, di antara Gejayan dan Seturan, sehingga dekat dengan kampus dengan akses transportasi yang mudah. Untuk psikografi, para penyuka seblak Pasundan rata-rata mereka menyukai makanan pedas, kuah yang kental atau nyemek, serta menggunakan value for money, di mana mereka biasanya mengkonsumsi seblak 1 hingga 2 kali per minggu, baik itu makan di tempat maupun take away. Dan waktu konsumsi yang paling dominan itu dari sore hingga malam hari, di mana harga seblak Pasundan ini dimulai dari harga 9.000 hingga harga yang paling mahal yaitu Rp19.000. Untuk menu favoritnya itu ada 3. Yang pertama itu ada seblak ceker, seblak cikua, dan juga seblak spesial. Namun di seblak Pasundan ini tempat makannya relatif kecil sehingga antreannya itu sering panjang. Untuk motivasi pembelian sendiri, rata-rata audiens itu karena rasa enak, harga terjangkau, porsi besar, lokasi strategis, dan mendapatkan rekomendasi dari temannya. Jadi dan untuk hambatan sendiri, di mana seblak Pasundan ini masih memiliki tempat yang kecil, antreannya lumayan lama, dan tingkat kepedasannya tidak cocok untuk semua orang, serta tergantung mood base atau suasana hati pembeli. Oke teman-teman, selanjutnya analisis kompetitor dari seblak Pasundan. Yang pertama ada seblak pasta jakal. Nah, seblak pasta jakal ini tuh aktif banget di Instagram dengan beberapa foto dan video dengan menu pedas serta topping melimpah. Ini tuh membuat mereka terlihat sangat kekinian dan Instagram worthy. Variasi menunya juga kreatif. Ada seblak mozzarella dan itu membuat citra mereka premium sehingga harga sedikit lebih tinggi. Lokasi yang ramai juga menunjukkan popularitas sekaligus tantangan pengalaman konsumen. Jadi secara keseluruhan, mereka memposisikan diri sebagai seblak yang mengikuti tren dengan visual menarik dan rasa yang kuat. Yang kedua ada seblak Bloom Mago. Jadi seblak Bloom ini tuh aktif banget di medsos dan menampilkan menu dan lokasi outlet. Mereka menonjolkan seblak praktis, terjangkau, dan mudah diakses, terutama oleh mahasiswa. Konten mereka lebih fokus pada menu dan suasana santai. Jadi belum banyak storytelling gitu, sehingga engagement lebih banyak dari foto dan lokasi. Belum itu populer di kalangan mahasiswa dan komunitas lokal karena harganya menengah dan akses yang mudah. Halo, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perumusan Unique Selling Proposition atau USP dari seblak Pasundan ini. USP ini disusun berdasarkan analisis USPR atau Unique, Specific, Provable, dan Relevant yang didukung oleh data. Pertama, dari sisi unik, seblak Pasundan ini memiliki keunikan utama pada kuahnya yang lekoh, medok, dan kental dengan cita rasa kencur serta aroma daun jeruk yang menjadi ciri khas seblak Sunda asli. Selain itu, topping dan isian yang melimpah dan rasa yang konsisten membuat seblak Pasundan diminati banyak pelanggan. Yang kedua, dari sisi spesifiknya, keunikan seblak Pasundan itu dijelaskan secara spesifik melalui kuah medok khas Sunda, rasa kencur yang kuat, serta konsistensi rasa gurih pedas dari kunjungan pertama hingga berikutnya. Nah, ciri ini menunjukkan identitas seblak Pasundan sebagai seblak Sunda autentik dengan standar rasa yang terjaga. Yang ketiga, provable atau terbukti, seblak Pasundan memiliki rating tinggi di berbagai platform, yaitu Google Maps memiliki rating 4,8, Shopee Food juga 4,8, dan GrabFood di 4,7. Selain itu, berdasarkan Google Trends selama 30 hari terakhir, seblak Pasundan memiliki presentasi pencarian tertinggi dibanding kompetitor utama seperti seblak pasta dan seblak boom. Data dari Average juga menunjukkan bahwa keyword seblak Pasundan memiliki volume pencarian tertinggi dan update paling terbaru yang membuktikan tingginya minat audiens. Hal ini nunjukin bahwa seblak Pasundan terbukti menjadi salah satu seblak favorit di Yogyakarta. Yang keempat, dari sisi relevannya, berdasarkan dari ulasan Google Maps, pelanggan menilai seblak Pasundan memiliki porsi yang pas, harga yang terjangkau, rasa kuah yang kuat, serta pilihan topping dan level yang beragam.
Hal ini membuat seblak Pasundan relevan dengan kebutuhan konsumen yang mencari seblak yang lengkap, enak, dan harganya worth it. Berdasarkan analisis USPR, maka USP untuk seblak Pasundan adalah seblak Sunda autentik dengan kuah lekoh kental, rasa kencur dan aroma daun jeruk khas Bandung, topping melimpah serta rasa yang konsisten. Seblak Pasundan terbukti menjadi seblak favorit di Yogyakarta dengan rating tertinggi dan pencarian tertinggi dibandingkan kompetitor yang lain. Setelah kami analisis, ternyata konsumen itu menginginkan pengalaman menikmati seblak yang tidak hanya lezat tetapi juga nyaman dan menyenangkan. Sehingga ada pesan-pesan inti yang memang bisa diangkat sebagai campaign. Yang pertama ada rasa seblak yang enak dan nyemek khas Sunda. Yang kedua, harga terjangkau namun berkualitas. Yang ketiga, pelayanan cepat dan ramah. Dan yang terakhir, pengalaman makan yang mudah ataupun nyaman. Maka dari itu, strategi iklan yang tepat untuk seblak Pasundan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari pesan inti kampanye, kita ada membuat 6 konten video. Ada lomba nyemek, itu tantangan makan seblak paling nyemek dalam 30 detik. Kemudian behind the counter, itu menampilkan keramahan dan kecepatan pelayanan staff dari seblak Pasundan itu sendiri. Yang ketiga, ada behind the kitchen, di mana konten ini akan menunjukkan proses pembuatan seblak yang higienis dan menggugah selera. Ada pula ASMR seblak, konten suara khas seblak nyemek untuk menarik perhatian di media sosial, karena kebanyakan rata-rata orang tuh suka dengan konten yang itu tuh benar-benar memperlihatkan visual yang bisa kita rasakan tanpa kita sadari kayak gitu. Kemudian ada juga video alasan orang datang ke seblak Pasundan berkali-kali. Video yang ini sudah kami tag juga. Kita wawancara pelanggan seblak yang dia ini merupakan pelanggan setia karena dia beberapa kali ke seblak Pasundan. Yang terakhir, ada video cinematic ambience keramaian seblak Pasundan, di mana konten ini merupakan promosi hard selling seblak nyemek di Jogja. Ada pula platform media yang kita pilih itu adalah Instagram karena menawarkan berbagai keuntungan untuk bisnis makanan yang baru akan membangun identitas digitalnya. Sedangkan sama dengan seblak Pasundan ini berbeda dengan seblak-seblak lain karena kalau seblak lain itu Instagramnya sudah aktif, seblak Pasundan sendiri baru mulai ingin mengaktifkan Instagramnya seperti itu. Makanya kemarin kita juga buatkan logo untuk seblak Pasundan, kita juga buatkan beberapa informasi-informasi untuk seblak Pasundan yang ditampilkan di Instagram untuk diedit di Instagram karena memang seblak Pasundan ini belum mempunyainya. Selain itu, Instagram ini efektif menjangkau target demografi 18-34 tahun yang banyak aktif pada malam hari hingga dini hari, jam 1 sampai jam 3. Hal ini sesuai dengan rencana jadwal posting kita di mana hari Senin itu jam 2 pagi, Selasa itu jam 3 pagi dan 9 malam, Rabu itu jam 4 sore, Kamis 8 malam, Jumat itu ada jam 1 pagi dan jam 9 sampai 10 malam, Sabtu Minggu itu jam 3 pagi sampai jam 4. Kemudian untuk keyword yang kita pilih adalah seblak, di mana tren pencarian meningkat terutama saat liburan dan akhir pekan. Ada pula tagline dari 10 tagline yang kita cari, kita gabungkan menjadi satu, yaitu seblak goyang lidah yang nagih, rasanya nyunda abis, di mana tagline ini akan menunjukkan bahwa seblak Pasundan ini punya rasa yang benar-benar nyunda dan pedesnya itu bisa diterima lidah gitu karena rata-rata orang tuh suka banget sama rasa pedas. Nah, ada analisis engagement kompetitornya sendiri, ada seblak Bloom, followersnya itu sedikit tapi mereka itu loyal. Konten-konten yang diupload itu berupa konten fokus menu, testimoni, info outlet, reels, dimana hal ini tuh efektif meningkatkan interaksi. Ada pula seblak pasta dimana followersnya itu besar, bisa mencapai 15.000. Kontennya profesional, memanfaatkan reels, giveaway, dan challenge untuk meningkatkan brand recall dan engagement. Maka dari itu, dari dua kompetitor tersebut, ada strategi yang bisa diadopsi oleh seblak Pasundan. Yang pertama adalah fokus pada konten video dan reels. Kedua, kolaborasi dengan influencer lokal. Yang ketiga, bangun komunitas aktif melalui stories, quiz, challenge, atau polling. Dan yang terakhir, konsistensi posting dan kualitas konten yang menarik. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa kita juga akan membuat 6 video ataupun konten plan dari seblak Pasundan yang kita fokuskan ke video, sedangkan kita juga akan membuat konten-konten visual seperti feed Instagram yang bakalan dipost di Instagram seblak Pasundan karena memang seblak Pasundan sangat terbuka dengan kita, di mana kita masuk ke sana mereka sangat terbuka untuk bisa mengaktifkan Instagram seblak Pasundan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.